Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian, seorang mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Parepare. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Sosiologi Agama, yaitu menganalisis sebuah film karya Hanung Bramantyo yang berjudul Tanda Tanya, di mana film ini sangat relevan untuk mendiskusikan fenomena-fenomena sosial keagamaan, terutama di masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Film ini mengisahkan 3 keluarga di Semarang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang Muslim, Katolik, dan ada yang Tionghoa. Ada karakter yang bernama Soleh yang merupakan karakter yang sedang mencari identitas. Ada karakter yang bernama Minuk yang bekerja di restoran non-halal milik Tan Katsun untuk menghidupi keluarganya. Ada karakter yang bernama Rika yang menghadapi stigma negatif setelah berpindah agama menjadi Katolik. Konflik memuncak ketika prasangka antar kelompok memicu aksi terorisme di sebuah gereja. Di dalam film ini, saya mengidentifikasi 3 bentuk intoleransi. Yang pertama, adanya eksklusi sosial, di mana hal tersebut dialami oleh karakter Rika yang dikucilkan keluarga dan lingkungan karena konversi agamanya. Yang kedua yaitu kekerasan simbolik, adanya prasangka dan stigma negatif oleh pelanggan-pelanggan terhadap kehalalan restoran Tan Katsun, meskipun sudah ada upaya untuk memisahkan alat masak. Yang ketiga yaitu kekerasan fisik, di mana hal tersebut dilihat dari aksi pengeboman gereja sebagai bentuk ekstremisme yang merusak integrasi sosial. Apabila kita meninjau dari teori sosiologi agama klasik milik Emil Durkheim, konflik dalam film ini terjadi karena pergesekan antara ranah sakral seperti hal-hal suci seperti aturan halal dan ruang ibadah dengan ranah yang profan seperti aktivitas duniawi seperti bisnis dan terorisme. Ketegangan ini muncul saat masyarakat merasa nilai-nilai sakral dalam agamanya ini terancam oleh tindakan individu lain di ruang publik. Konflik dalam film ini mencerminkan realitas yang ada di Indonesia, seperti kasus penolakan rumah ibadah atau aksi terorisme. Sosok Soleh yang bergabung dengan Banser sangat mengingatkan kita pada aksi heroik Rianto, seorang anggota Banser yang gugur demi melindungi gereja dari bom. Ini membuktikan bahwa agama bisa menjadi pemicu konflik, namun juga bisa menjadi sumber integrasi sosial jikalau dipahami secara moderat. Kenapa moderasi beragama sangat mendesak, terutama di dalam film ini? Nah, film Tanda Tanya ini menunjukkan bahwa tanpa sikap moderat, perbedaan keyakinan ini dapat dengan mudah bergeser menjadi suatu konflik, bahkan sampai kekerasan. Seperti yang kita ketahui, moderasi beragama bukanlah sekadar akidah, melainkan suatu strategi dakwah yang komunikatif serta berempati, terutama dalam menghadapi masyarakat yang multikultural. Di dalam film ini, kita melihat bahwa betapa pentingnya nilai-nilai moderasi, seperti nilai toleransi yang ditunjukkan oleh Tan Katsun yang menghargai keberagaman meski dirinya juga berbeda etnis dan keyakinan. Yang kedua, ada sikap anti kekerasan yang ditunjukkan oleh Soleh melalui aksi heroiknya dalam menyelamatkan gereja yang membuktikan bahwa menjaga keamanan sesama adalah salah satu perintah agama yang tertinggi. Yang ketiga adalah komitmen kebangsaan yang sangat sesuai bagi kita selaku mahasiswa, yaitu bahwa agama harus menjadi perekat integrasi sosial, bukan menjadi suatu alat yang dapat memecah belah kita.
Sebagai kesimpulan terhadap film tanda tanya ini, hal yang dapat kita sadari bahwa isu toleransi, mulai dari diskriminasi hingga terorisme, merupakan suatu tantangan nyata di Indonesia. Melalui perspektif sosiologi agama, kita belajar bahwa pemahaman tentang hal-hal yang sakral harus dibarengi dengan penghargaan terhadap pluralitas di ruang profan. Temuan utama saya dalam film ini menunjukkan bahwa moderasi beragama ini merupakan suatu kunci utama untuk mencegah konflik dan membangun masyarakat yang harmonis. Mari kita jadikan nilai-nilai sosiologi agama ini sebagai salah satu panduan bagi kita, terutama dalam memahami bahwa di balik perbedaan dogma ada nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dijaga. Sekian hasil dari analisis saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.